Mungkin belum tentu semuanya kenal dong sama Koji sama Miss Rosie. We can start with introduction dulu deh. Oke, dari Koji mungkin bisa start. Hai Jenis, halo teman-teman Hai. Gen Z semua, selamat bergabung. First of all, thank you banget udah diundang hari ini untuk berada di acaranya Brainstorming Volume 4. Saya sebenarnya deg-degan banget karena pasti teman-teman semua di sini tadi kita udah gibah di belakang ya, Miss Rosie ya. Siapa ini? Susu dan Taci yang berdua ini pengen ada di acara Brainstorming. Temanya Gen Z pula. It's okay buat teman-teman yang belum kenal. Nama saya Jiwa Fieri. Um, Profesi saya adalah seorang content creator, especially di bidang uh, food and beverage. Boleh follow di Instagram saya @iniji. Spellingnya India Nando India, Jakarta India Eko. Yang follow hari ini nanti saya follow back ya. Thank you. Wih, spesial loh guys di fallback sama Koji itu gila. Azik. Asik. Next. Dari Miss Rosie mungkin bisa introduce yourself. Oke, hai Janice, hai Koji. Setelah beberapa technical meeting, akhirnya kita mengudara juga ya di depan para Gen Z hari ini. Buat teman-teman Gen Z yang walaupun kita di sini karena mode-nya webinar, jadi kita nggak bisa tahu nih pesertanya siapa dan siapa aja yang udah join di sini. But tadi aku udah menerima DM beberapa teman-teman, mahasiswaku juga pada join acara hari ini. So glad to meet you here. Namaku Rosiana, tapi biasa dipanggil Miss Rosie. Kenapa dipanggil Miss? Ini bukan embel-embel yang kebetulan, karena memang saya mengawali karir itu sebagai seorang educator. Jadi saya dulu guru, pekerjaan utamanya setelah lulus kuliah itu, walaupun kuliahnya di bidang F&B, itu pekerjaan pertamanya itu guru. Jadi sampai sekarang itu masih dipanggil Miss sama ex murid yang dulu, sama orang tua murid, kayak gitu. Terus secara nggak langsung itu jadi personal branding sampai sekarang. Terus sekarang activity yang aku lakukan, aku adalah manajer dari Chef Ken, jadi atur-aturin jadwalnya dia, F&B consultant juga, terus sekarang juga mengajar di salah satu universitas di Surabaya, terus juga aktif di personal branding, bikin konten untuk personal branding nih. Barusan keluar buku juga buat teman-teman yang join acara brainstorming hari ini. Beberapa pasti ada yang dapat tiket dari pembelian buku Next Level Personal Branding. Jadi kegiatanku sekarang itu Janice gitu. Oke, mantap. Thank you for the lovely introduction you two. Kalian kelihatannya sudah tadi di grup udah kayak heboh-heboh gitu ya. Nervous. Ternyata yang nervous nggak cuma Janice doang, tapi Koji sama Miss Rosie sendiri juga masih nervous ya. Oke. Mungkin kita start from the basic dulu deh. Pertanyaannya nggak akan berat-berat kok. Ayo. What is an influencer to you guys? Mungkin kita bisa mulai dari Miss Rosie dulu, karena tadi udah Koji duluan. Oke. Buat aku influencer itu dari katanya aja influencer ya. Jadi orang yang punya influence, orang yang punya dampak kepada sekelilingnya. Jadi aku nggak setuju banget kalau influencer itu adalah orang-orang yang punya follower banyak. Jadi for me personally, nggak harus punya follower banyak kok untuk jadi influencer gitu. Kalau kamu punya skill atau punya impact, the power of influence to others gitu, actually you are an influencer. Menurut aku gitu, Jen. Oke. Ada juga yang namanya micro-influencers ya kadang-kadang ya. Meskipun followersnya mereka cuma 1.000, 2.000, mungkin 5.000, tapi mereka punya dampak yang besar dan konversi mereka dari followers ke mungkin cuan ya guys. Kan kita ngejar cuan juga ya guys. Yes. Itu gede banget gitu. Bener. Jadi it counts as an influencer. Mungkin dari Koji gimana pandangannya Koji? Iya, aku setuju banget tadi sama definisinya Miss Rosie. Termasuk Miss Rosie ini juga salah satu orang yang saya bilang sangat influential, baik di dunia F&B maupun di skena yang di Surabaya pun nasional ya. Saya sering kali bikin webinar, saya sering tengah malam nge-WhatsApp beliau, Miss tolong dong di-endorse-kan webinar saya gitu. Wah ternyata walaupun beliau belum di zona swipe up ya, tapi influence-nya luar biasa. Jadi Janice tadi benar banget, ada yang kita sebut sebagai micro-influencer, bukan harus yang KKK gitu, tapi yang penting conversion-nya bisa jadi cuan nggak gitu kan. Nah nyambung soal tadi definisi influencer adalah orang yang bisa punya impact gitu ya.
Kenapa sih seorang influencer tuh bisa punya impact gitu? Menurut saya, influencer ini adalah seorang yang bisa dibilang sebagai permodelan yang sempurna. Misalnya nih, aku ngelihat seseorang itu, wih, aku pengen jadi kayak dia, aku pengen punya lifestyle yang kayak dia gitu kan. Influencer ada permodalan sempurna dari para follower yang pengen punya lifestyle seperti sang influencer gitu. Jadi karena dia punya idola, akhirnya dia terimpact, terinfluence. Nah, itu sih sebenarnya kalau kita ngomong tentang influencer. Oke, yang satu bilang seseorang yang punya dampak besar, terus yang satu bilang juga seseorang yang menjadi panutan ya, kurang lebih ya, Koji ya. Exactly. Panutan lifestyle orang-orang di sekitar dia. Waduh, Uh-huh. such a broad definition ya ternyata ya. Ternyata influencer nggak cuma bondo followers, tapi bondo ini ya, di tweet. Exactly. Yes, baik itu dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Oke, next question nih. Ada pertanyaan juga dari ya dari saya sih. Kalau influencer sendiri punya peran sebesar apa untuk memajukan perekonomian Indonesia? Siapa dulu nih? Dari Koji dulu deh, Koji dulu deh. Aku Kita kayak, sweet dulu ya. oh boleh Generasi boleh zaman boleh. sekarang ngerti gak sih? Aduh, aku kayak dengerin suaranya Koji ini, aku serasa selingan ya guys, serasa di ini G Academy guys. Alright, iya dong. Kan kita setupnya harus yang paripurna gitu. Waduh, siap. Mungkin Setupnya di untuk, mana? Cara bikinnya gimana? Nanti, nanti deh. Nah, waduh, kita kan nanti di belakang ada teasernya nih, Cile. siap. Oke, mungkin dari Koji dulu. Bisa banget. Jadi sekarang segala sesuatu, apalagi di masa pandemi ini, kita sangat mengandalkan online gitu ya. Bercengkrama lewat online kayak kita hari ini. Mungkin kita supposedly kalau nggak ada pandemi kita akan berada di sebuah ballroom yang besar, hahi rame-rame gitu kan. Dan akhirnya sekarang kita harus online. Demikian juga dengan commerce yang tadinya ya memang sebelum ada pandemi sudah ada commerce gitu kan. Tapi selama ada pandemi, ternyata e-commerce ini lagi bertambah hits lagi, bertambah hot lagi. Nah, salah satu yang bisa membuat perekonomian kita bangkit, bergerak, adalah ketika terjadi transaksi ekonomi ya. Nah, transaksi ekonomi ini juga bisa di-trigger oleh para influencer gitu, mempromosikan barang-barang, produk, F&B, lifestyle atau apapun itu yang dari para merchant bisa berpindah ke customer. Ya, intinya dibeli gitu kan, ada transaksi. Dan para influencer ini baik yang mikro maupun makro, ya bisa dibilang sekarang udah menjadi part of our life ya. Kita bangun tidur, buka Instagram, buka TikTok, yang pertama muncul di FYP biasanya ya influencer juga kan. Lihat dia pakai barang apa, akhirnya kita yang tadinya mungkin nggak kepikiran pengen beli, akhirnya jadi pengen beli gitu. Walaupun ya, I have to say kita harus responsible ya atas apa yang sudah dipromosikan oleh influencer, ya nggak semua barang pun kita harus beli, tapi more or less memang influencer ini dampaknya bisa menggerakkan perekonomian kita significantly. Oke, next, Miss Rosie. Kalau dari aku setuju apa yang diomongin sama Koji ya. Cuman aku lebih akan sharing sedikit tentang another side. Dimana kalau aku perhatikan, sekarang ini para influencer, selebgram, kalau mereka ini udah benar-benar full-time di sini, full-time content creator, arahnya, kalau aku lihat ya, mostly mereka tuh selalu punya bisnis, side business, owned by them, and they use their influence, and they use their fans and their crowd untuk jadi target market untuk memasarkan produk mereka. Jadi kalau aku amatin, kayak Koji sekarang ya, Koji kan juga seorang entrepreneur, dia nggak hanya content creator, Koji bikin ini J Academy, dia bisa punya pendapatan, sumber pendapatan baru dari situ. Nah, jadi kunci di mana seorang influencer ini bisa menggerakkan perekonomian itu kalau aku sih lebih menyoroti dari jiwa entrepreneurship mereka yang timbul, karena mereka merasa mereka punya crowd nih, harus aku apain crowdku yang udah setia, para fansku ini yang aku promote anything, mereka mau beli. Daripada aku promotin barang orang lain, mendingan aku bikin sendiri nih. Jadi ketika para entrepreneur ini banyak muncul, nah disitulah roda perekonomian itu nanti akan semakin berkembang. Nah jadi sebenarnya kalau saya encouraging mahasiswa-mahasiswa saya yang memang juga Gen Z, saya sekarang memang encourage mereka untuk do the personal branding juga. Mereka juga harus rutin bikin konten. Bahkan ini saya masukin di salah satu tugas kuliah mereka, wajib bikin konten planning.
Ya kan, saya pengen lihat mereka bikinnya seperti apa, karena ya ini awal mulanya dari sini. Kalau mereka udah punya crowd, mereka punya jiwa entrepreneurship, aku rasa akan lebih mudah ini untuk kedepannya buat mereka untuk do the business. I think that's from my opinion ini, Jen. Oke, wah aku merasa tersindir ya. Aku merasa tersindir banget karena Miss Rosie bolak-balik ngomong entrepreneurship. Waduh. Kamu kuliahnya di kampus yang juga, Iya, aku kuliah ya. di kampus yang Miss Rosie juga ngajar. Saya juga mantan dosen di kampus tersebut sebenarnya. Oh, mantap. Yes. Yes, but I agree with Miss Rossi ya. Tadi bilang nyinggung soal entrepreneurship dan memang entrepreneurship ini semakin banyak entrepreneur yang lahir di negara kita maka perekonomian akan semakin berkembang. Dan kalau kita ngomong entrepreneur itu nggak sekedar soal cuan-cuan dan cuan, tapi juga soal mindset. Betul ya, Miss Rossi ya? Nggak melulu soal cuan, tapi soal mindset yang benar. Tujuannya kenapa mau dari awal jadi entrepreneur in the first place. Gitu ya? Kurang lebih yang jadi tangkap. Oke. Terus, gini nih. Kalau misalnya dari Gen Z sendiri, kadang-kadang kan kita sekarang otomatis kan tech savvy tuh sering pegang gadget ya. Aku sekarang aja lagi pegang gadget dan so addicted to social media. Nah, kalau misalnya kita pengen memakai social media sebagai outlet yang positif, where should we start? Especially when we want to aim as a professional influencer, if I may add. Mungkin dari ya, Miss Rosie dulu deh. Ya, jawab dulu ya. Kalau sekarang platform social media ini udah marak, udah jadi salah satu hal yang jadi part of our lifestyle ya, seperti Coach tadi bilang, kita bangun tidur pasti langsung barang pertama yang diambil itu handphone gitu ya. We should embrace this fact. Jadi jangan kita deny about this, tapi gimana kita embrace ini dan kita gunakan ini sebagai powerful tool untuk kita kalau if we want to do the business, kita pakai ini untuk jadi powerful tools gitu. Jadi where should we start? Menjawab pertanyaan Jenny tadi, we can start to display our masterpiece. Kita bisa start to display our talent itu through social media. Platformnya you can choose Instagram, Facebook. Ada nggak sih Gen Z yang pakai Facebook? I don't know, ya kan? Mungkin Gen Z juga nggak ada ya, Jen ya. Mungkin Gen Z juga nggak tahu kalau di zaman saya dan Koji dulu ada satu platform yang sangat terkenal namanya Friendster gitu. Wow. Jadi you can start with that gitu. Gunakan sosial media ini untuk membantu kamu mendisplay karyamu, membuat kamu lebih gampang dikenal banyak orang, sehingga kamu lebih mudah terkoneksi dengan orang-orang yang nantinya you will never know what can you do together with them. Kayak gitu sih. I think that's the very first question. Okay. Mungkin Koji mau nambahin sesuatu? Ya, aku nambahin aja. Bener banget sih, sosial media sekarang kita bisa pakai untuk saling terkoneksi ya. Yang penting itu dulu sih. Connection itu yang ya as simple as aku follow kamu, kamu follow aku, itu adalah connection gitu. Tapi nggak sekedar cuma itu. Mungkin kita terkoneksi di sosial media, nggak semua orang pengen jadi influencer pada awalnya gitu kan. Kayak saya dulu juga pertama kali saya sebut lagi lah yang tadi sudah sebutin sama Miss Rossi, Friendster ya. Dulu saya pertama kali menggunakan sosial media adalah Friendster. Oh my gosh, it's a long time ago. Mungkin banyak Gen Z sekarang yang sudah nggak pernah dengar lagi itu apa. Saya pertama kali masuk di sosial media, cuma pengen keep in touch aja sama teman saya. Kemudian mulai karena saya hobi review makanan, bukan hobi review makanan sih pada awalnya, tapi karena lebih ke hobi, suka jalan-jalan, makan-makan. Akhirnya some of my review saya masukin waktu itu ada namanya bulletin board di platform tersebut, dan ternyata banyak orang yang akhirnya notice gitu kan, oh ternyata kok ini Ji itu sukanya makan-makan, jalan-jalan, dan dia suka memberikan review-review yang trusted. Intinya adalah ketika kita terkoneksi di sosial media, keep in touch lah dengan orang lain gitu ya, tapi sincerely ya, jadi benar-benar dari hati gitu, jangan dibuat-buat. Dan even more kalau kita bisa mulai memupuk personal branding kita pelan-pelan di situ. Either nanti mau arahnya ke kategori apapun, ke genre apapun, time will tell gitu. Mana sih yang topik-topik yang lebih disukai oleh teman-teman kita? Oh mungkin ada yang lebih suka otomotif ya, udah ntar kita terusin di otomotif. Ada yang mungkin lebih suka di gaming ya, ntar kita fokusin di gaming. Kayak gitu sih. Ya. Wah, oke, that's
Kalau dari yang aku simpulin ya, sosial media itu bisa kita gunakan secara positif dan secara tulus dengan cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin punya interest yang sama-sama kita. And we have to have that confidence to showcase our work, whatever it may be. Nah, mungkin ini yang jadi problemnya banyak Gen Z zaman sekarang ya. Kalau dari yang aku lihat dan amati, they don't have the confidence to publish their work, they don't have the confidence to publish anything bahkan. Jadi mereka cuma menggunakan social media sebagai wadah untuk ya stalking mantan, stalking temen gitu loh. And what do you think about this? Maybe from Koji, dari Koji yang mungkin introvert bisa kasih pandangan. Kan introvert tuh cenderung lebih apa ya, less pengen muncul di public, but you are a public figure, so I really admire you for that. Yeah, thank you for noticing that. Sorry. Thank you for noticing that I'm an introvert, Janice. Jujur aja saya tadinya nggak pernah mengembrace diri saya adalah seorang introvert. Baru in the late 2018, awal 2019 aku baru mendeklarasikan diri saya sebagai seorang introvert. Sebenarnya simpel sih. Kita sebagai seorang introvert, walaupun kita mungkin secara face to face itu nggak terlalu punya energi itu ya untuk bertatap muka. Justru di sosial media ini saya menemukan sebuah ekosistem gitu ya. Ternyata kalau di sosial media walaupun saya nggak harus bertatap muka, saya bisa mengekspresikan diri saya sepenuhnya gitu. Bahkan saya lebih introvert yang lebih akut lagi. Saya sangat jarang menampilkan wajah ya. Mungkin kalau Janice atau Miss Rasi notice ya, saya sangat-sangat jarang menampilkan wajah gitu. Kecuali saya lagi merasa nyaman gitu ya. Kapan merasa nyamannya? Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu gitu. Nah, jadi menurut saya buat teman-teman yang seperti saya misalnya yang punya kecenderungan untuk introvert, sosial media menjadi seorang influencer misalnya, itu adalah sebuah wadah yang menurut saya sangat-sangat tepat gitu. Kita bisa nulis story di situ, kita bisa fotoin produk-produk kita di situ, bisa berbagi melalui microblog, bahkan saya yakin di sini banyak teman-teman microblogger yang juga lagi menyimak gitu ya. Dan saya yakin nggak semuanya di setiap konten microblognya ada wajahnya mereka bahkan. Tapi melalui konten-konten yang seperti itu ternyata personal brandingnya itu tergali gitu dan apalagi kalau kita ngomong Gen Z gitu ya, nggak cuma personal branding, mungkin kalau kita tarik lebih lagi adalah pride-nya para Gen Z ini lebih diakui oleh komunitasnya gitu. Itu yang lebih menjadi value bagi mereka. Kalau dari aku ya, yang tadi Janice sebutin apa yang harus dilakukan oleh Gen Z yang nggak pede untuk memulai jadi influencer, menurutku the very first thing itu you need to surround yourself itu dengan komunitas yang membangun. Oh, I like that. Oke. Ya kan? Bukan dengan komunitas yang pada saat kamu display misalnya kamu punya talent atau karyamu, teman-temanmu tuh akan ngomong, gaya apa sih kamu kayak gitu? Gila kok kamu bikin kayak gitu. Jadi teman-teman yang menjatuhkan. So you need to surround yourself itu dengan orang-orang yang memang membangun dan support kamu. Dan saya percaya Gen Z ini dalam tanda kutip ya, kayak tadi disebutin, Gen Z ini susah banget percaya sama orang yang jauh lebih tua yang mereka nggak trust. Jadi kalau itu punyalah kakak-kakak mentor yang mungkin usianya jauh dari kalian yang bisa jadi role model kalian. Gitu. Jadi penting untuk punya support system yang mendukung kalian untuk terus display your masterpiece through social media gitu. Karena biasanya Gen Z ini mudah banget dijatuhin dengan kata-kata dari teman-temannya sendiri. Oh, that is so true. Yep. Yeah. Gitu. Jadi kayak a simple say, kontenmu hari ini welek. It can make like a Gen Z terutama introvert. Baper ya. Baper dan kayak nggak mau konten lagi, kayak ya udahlah ya gitu. Langsung feed-nya dihapusin misalnya kayak gitu. Iya, mungkin kita ini bukan Gen Z, tapi kita Gen B, Gen baper. Good one. Ya gitu ya. Yeah. That's very true sih. And I myself, aku pernah mengalami ada di posisi itu karena I don't surround myself with community yang support me as maybe like a content creator and whatever I'm aspiring myself to be. But yeah, again, it all comes back to the confidence ya kan.
to the confidence that we bring, the confidence that we provide in ourselves dulu. Self affirmation-nya harus kuat dulu, baru kita bisa kayak, oh ya wes lah, cuek aja lah, wes gak urus orang lain mau ngomong apa ya wes, gitu loh. Yang penting kita create konten bukan untuk mereka, kita create konten untuk segmen market yang berbeda, ya nggak? Ya. Setuju banget, Janice. Ya, gitu. Oke, that was on starting out ya as an influencer and in Gen Z. Kalau on content creation nih, gimana caranya bisa bikin konten yang tetap fresh, tapi tetap bisa menohok gitu loh. Gimana sih caranya Koji sama Miss Roji dulu nyari followers dari nol? Kayak, what content do you normally post awal-awal? Ya, gitu. Memulai dari nol tuh biasanya benar-benar, waduh kalau orang Surabaya bilang males ya, harus tambahin gitu ya, males. Mulai dari nol tuh benar-benar sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Kayak sekarang saya lagi mau mulai lagi di YouTube, saya mau mulai aktif lagi di TikTok gitu kan. Yeah, I'm on TikTok, everybody. Dan itu benar-benar sangat-sangat take effort, apalagi di sebuah platform yang benar-benar totally different. Yang kita biasanya sudah nyaman, dulu saya nyaman di Facebook, pindah ke Twitter, dari Twitter pindah ke Instagram, dari Instagram mulai ke YouTube, YouTube mulai ke TikTok. Harus belajar lagi. Cuma, itu mungkin karena saya ya sebagai generasi milenial mepet gitu ya. Tapi yang saya lihat di Gen Z, mereka nggak gitu. Teman-teman Gen Z itu nggak seperti itu. Justru teman-teman Gen Z ini sangat-sangat semangat dengan sesuatu yang baru. Apa yang baru? Dicoba. Sangat berani sekali. Nah, itu bisa menjadi modal yang awal. Berani ada modal yang sangat awal. Ya, dan itu sangat-sangat penting menurut saya. Jadi, nyambung lagi tadi soal katanya Janice, udah nggak usah peduli kalau misalnya dengan kata-katanya orang, selama kita berkarya, itu benar, tidak merugikan orang lain, hajar aja dulu. It's okay. Harus berani. Kemudian juga hal simpel ya, seperti disiplin. Nah, disiplin ini yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin kalau generasi-generasi sekarang mungkin a bit lacking of discipline, tapi disiplin ini sangat-sangat penting. Hal-hal simpel ya, misalnya, oke, aku 1 minggu pengen disiplin punya konten at least 1 hari 1, gitu misalnya. As simple as that. Kedengarannya gampang kan? 1 hari 1. Tapi kalau sudah sibuk, atau lagi males, tadi sudah sebut lagi baper, bisa jadi 1 hari 1 itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberatkan. Tapi balik lagi, kita harus punya konten plan. Kalau benar-benar pengen serius ya, harus punya konten plan. Oh, hari ini aku pengen bikin konten A, konten B, konten C, dan seterusnya. Kemudian juga, supaya fresh gimana? Harus bergaul gitu kan. Tadi sudah disebutin. Surrounding kita ini siapa aja sih? Kalau misalnya surrounding kita ini orang-orang kreatif, wah, gampang banget. Kreativitas itu nggak bisa dipelajari sebenarnya, tapi ditularkan gitu. Kalau teman-teman kita kreatif, saya kalau misalnya lagi lihat konten Instagramnya Miss Rossi, ih gila keren banget, gue besok pengen bikin konten yang kayak gitu, layout visualnya seperti itu, saya modifikasi lagi supaya pas dengan segmentasi kita. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita atau influencer, janganlah kita langsung serap mentah-mentah. Kita sesuaikan dengan pribadi kita, sesuaikan dengan follower kita, gitu. Dan kemudian seringlah banyak-banyak melihat referensi. Kalau analogi yang selalu saya bawa adalah analogi kulkas ya. Jadi kalau misalnya di dalam kulkas kita cuma ada nasi, telur, minyak goreng gitu. Cuma ada 3 bahan ini misalnya. Yang kita bisa masak apa sih? Apa, Miss Rosti? Yang bisa kita masak? Nasi, telur, minyak goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Atau goreng nasi. Di antara 2 itu aja. Tapi kalau di kulkas kita ada daging, ada ikan, ada jeruk, ada berbagai macam lah ya. Ada bakso, ada cheese, ada pasta. Kita bisa bikin berbagai macam hidangan gitu kan. Demikian juga dengan kreativitas. Kalau kita mau always punya something fresh, bahan bakunya harus selalu siap sedia. Gitu sih, Janice. Oke, dari Miss Rosie mungkin mau nambahin sesuatu, kayaknya pengen ngomong deh. Kamu kok tahu sih? Peka, generasi Z itu generasi yang peka. Ya anaknya ya gitu ya. Oke. Kalau dari aku sih memulai sesuatu memang selalu berat. Tapi yang paling berat menurutku ketika udah mulai terus clueless atau males atau kayak kehabisan ide konten
akhirnya putus di tengah jalan. Jadi tipsnya adalah know why do you want it gitu. The bigger picture-nya itu apa? Why you need to do this gitu loh. Jangan asal ngonten tapi nggak tahu endingnya apa yang mau kalian achieve. How do you want to make the money from it gitu loh. Make it specific gitu. Tujuannya kudu jelas. Jadi ketika temenmu itu nyinyir itu you know the bigger picture. You will get there gitu. Ibarat kalau kita mau pergi dari rumah ke kampus gitu ya. Dari rumah ke kampus, misal kampus saya ada di Surabaya Timur, saya dari Surabaya Barat misalnya, saya berjalan dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur, tapi ternyata jalan di tengah kota ditutup. Sementara saya harus tanda tangan sesuatu yang penting di kampus, saya ditunggu oleh dosen saya. I will do like apapun untuk cari jalan yang lain. Aku nggak akan putar balik terus pulang, because I know my goal is I have to go to my campus gitu, ketemu sama dosenku. Sama, kalau kalian nemuin halangan, rintangan di tengah jalan, as long as you know the goal, kamu nggak akan putar balik atau berhenti gitu loh, tapi kamu akan cari jalan yang lain to get there gitu. So know the destination, know the goals, why do you want to do this gitu loh. Wah, itu Simon Sinek banget sih kayaknya ya. Know your why. You start with why and know your why. And ya itu nggak cuma berlaku untuk influencers sih, nggak cuma berlaku untuk content creators juga, tapi berlaku untuk kita semua in general, ya nggak sih? Ya gitu. And mungkin ini aku selingan aja. Tadi kan kita sempat bahas ya, Koji sama Miss Rosie di grup. Kalian mungkin ada pengen sounding sesuatu? Dari ya. Oh yes. Ya. Oke, jadi omong-omong soal menjadi influencer gitu ya, rasanya kok hampir semua Gen Z sekarang kalau ditanya apa cita-citamu gitu kan, kalau generasi saya cita-citanya jadi apa? Jadi presiden, jadi astronot gitu ya. Kalau sekarang anak zaman now ditanya apa cita-citanya? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi TikTokers, pengen jadi Instagramer. Nah, cuma saya yakin teman-teman Gen Z ini kalau mau pengen jadi influencer mungkin satu kesulitan cari role model. Kedua mungkin mau nanya ortu juga ortunya nggak tahu gimana caranya atau path yang benar. Yang ketiga nanya teman-teman sendiri juga banyak yang blank gitu kan. So the good news is disinilah kami para influencer yang sudah berkarya lah ya, sudah berpengalaman akan berbagi kepada teman-teman Gen Z gimana sih caranya untuk memulai karir atau at least langkah pertama sebagai seorang influencer. Dan di sini kita melaunching sekolah influencer. Jadi Weekend Warriors sekolah influencer, right? So nanti buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan di program kami, langsung aja bisa login atau visit aja di website Sekolah Influencer, sekolahinfluencer.com, dan di situ adalah website resmi dari Weekend Warriors, di mana nanti kita akan membuat webinar-webinar, program-program yang seru buat teman-teman supaya bisa teredukasi dan ini sudah ditampilkan websitenya Weekend Warriors di sekolahinfluencer.com. Nah, nanti di sini teman-teman bisa scroll ke bawah dan saya sarankan langsung sekarang ya, sambil kita ngobrol-ngobrol kan sambil nyantai kan, buka aja sekarang di websitenya sekolahinfluencer.com, masukin data-datanya. Nanti akan kita segera kirimkan jadwal untuk webinar dan program terbaru dari Sekolah Influencer. Nanti hadiahnya apa, Miss Rosie? Hadiahnya kita bakalan bagi smartwatch buat teman-teman Generation Z yang hari ini ngisi form. We know you guys. Yes. Ada smartwatch yang akan kita bagiin ke kalian kalau kalian isi form sekarang juga. Wah, ini eksklusif cuma di Brainstorming volume 4 ya, cuma guys, sekarang aja kita buka. Di storiesnya Koji sama Miss Rosie aja nggak diumumin loh, guys. Ini sudah eksklusif. Berarti pertanda wajib diisi sekarang juga. Yes, diisi sekarang juga. Kenapa? Bakalan itu nggak, Jenis? Loh ya, aku pasti ngisi dong kan hari ini. Aku di sini dengerin tuh kayak, oke, mantap. Itu. Oke ya, kita balik lagi ya ke obrolan kita soal karir sebagai seorang influencer di mata seorang Gen Z. Tadi kita sudah bahas why and know your why and start with why. Sekarang mungkin kita pengen bahas teknisnya dikit ya. Apa sih elemen-elemen yang
apa ya, yang biasanya dimasukin ke konten, gimana ya caranya ngomongnya itu. Gimana caranya supaya kita bisa create konten yang langsung nusuk gitu loh, yang engagementnya dan ya langsung nusuk, bener. Langsung nusuk dan engagementnya naik, alhasil sampai ke konversi duit, konversi following, konversi komen, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari Miss Rosie, I'm sorry, aku agak nervous juga, nggak cuma Koji sama Miss Rosie, tapi aku juga nervous ya. Moderator juga manusia, guys. Kalau aku, Jen, tipsnya sering baca buku sama sering belajar nulis. Kalau aku, habis aku baca buku, biasanya aku rangkum. Kenapa rangkum itu penting? Karena dengan merangkum kita tuh belajar untuk menarik intisari dari poin-poin yang penting, supaya apa yang kita sampaikan kembali itu bisa jadi sesuatu yang efisien, gitu loh, nggak bertele-tele. Jadi latihanku, aku sering baca buku, terus aku take note, aku rangkum. Itu sih yang aku lakuin, Jen. Terus aku berusaha latihan terus, practice makes perfect gitu. Jadi konten-konten microblog yang aku tulis memang semuanya hasil dari pemikiranku dan tulisanku sendiri. Kalau aku itu tipsnya. Kalau Koji gimana? Wow. Ya, tadi udah bener banget ya. Practice makes perfect itu, that sounds cliche, tapi itu bener banget. Practice makes perfect. Kita harus berani ngelempar konten dulu sebenarnya. Jadi, dan kita harus mempelajari tiap konten yang kita lempar kepada follower kita analisa nih. Bahasanya berat banget sih, analisa. Kita perhatikan, kita observasi. Kalau misalnya saya pakai konten jenis A, nanti efeknya seperti apa? Banyak like-nya enggak? Banyak komennya enggak? Banyak view-nya enggak? Kita kasih konten jenis B, ternyata view-nya kok jeblok. Ya udah, lain kali nggak usah diulang lagi. Seperti itu sih. Jadi kita harus juga kenal sama follower kita, dan supaya engagement-nya tinggi, ya anggaplah follower itu adalah dalam tanda kutip teman kita, not literally our friend. Ya, ini nanti persoalan yang lain lagi, mungkin akan dibahas di Weekend Warriors ya. Our followers is not our friend. Sorry to say ya, I'm sorry about that, but ada batasan khusus. Tapi kita secara virtually ya, kita bisa treat mereka sebagai teman kita lewat direct message, lewat komen. Kita sekali lagi sincerely ya, harus sering berinteraksi. Kita reply, kita berikan info. Hal simpel deh, misalnya kayak kemarin-kemarin aku sempat ke Malang, terus lagi nge-storyin beberapa cafe yang gengsi banget, yang asik banget gitu ya. Ya mungkin karena lupa dicatat apa gimana gitu ya. Banyak banget yang nanya lagi, Koji kemarin cafe yang keren kemarin yang banyak fruity-fruitinya itu apa tempatnya gitu. Yang nanya tuh banyak banget. Padahal kan aku share. Kalau misalnya kita dalam bahasa Surabaya ini ya, juaji gitu ya, atau bahasa Indonesia apa ya juaji itu ya? Nakalan. Ya. Oh ya, Kita aja bilang kayak, kan kemarin saya sudah bahas, kok nggak di screenshot sih gitu kan. Nah itu adalah hal-hal simple yang mungkin banyak influencer zaman sekarang yang nganggap itu hal sepele, tapi penting banget bagi follower itu nganggap kita seperti teman mereka, dan kita juga treat mereka seperti teman mereka. Kalau udah itu sudah terjadi, maka engagement itu naturally akan terjadi. Kita akan punya follower yang royal, follower yang ngebelain kita banget gitu. Kalau misalnya dalam bahasanya si JCK ya, JCK Enterprise, punya brand advocate gitu ya, walaupun sampai kita salah pun dibelain sama follower kita. Gitu sih, Janice. Ini ya, Koji ya. Iya, benar banget. Garis keras. Wow. Oke. I also agree sih sama yang Koji sama Miss Rosie sampaikan. Apalagi menulis ya. Menulis itu juga salah satu teknik yang wajib dimiliki sama semua content creator. Karena, again, kita juga dengan cara menulis, kita juga menata pikiran. Dan kalau pikiran kita tertata, otomatis kita pasti bisa berkomunikasi dengan baik ke orang yang audience, bahkan all followers yang kita lemparin kontennya itu. Bahkan juga ada bukunya loh, Miss Rosie sama Koji. Aku belajar sih, How to Write Short by Peter Clark. Kalau nice. Boleh nanti di-sharing ke kita ya. Itu bagus banget sih. Kayak dijelasin, dijabarin. Semua tipe-tipe tulis How to Write Short tuh mantap jiwa sih. Setuju banget sih, Janice. Jadi mungkin juga tips buat teman-teman yang mungkin ngerasa aku kalau ngomong seperti Miss Rosie, seperti Janice, seperti Koji itu susah banget kalau ngomong. Saya dulu juga begitu. Saya waktu
waktu lagi zamannya sekolah gitu ya, suruh ke depan kelas, suruh baca naskah udah gemeteran gitu kan. Nah, udah nggak bisa ngomong. Itu baca naskah, apalagi yang spontan seperti hari ini. Tapi akhirnya saya belajar kalau misalnya kalau kita belajar menulis, itu benar banget tadi kata kuncinya Jenis, menata pikiran kita ya. Kita tuangkan dalam tulisan, dari tulisan kemudian kita ucapkan. Itu akan it's much more easier. Iya. Boleh nambahin dikit? Silakan, Miss. Silakan. Tadi sempat aku singgungkan, aku kan sama my partner Jack itu tulis sebuah buku tentang personal branding. That's why di dalam buku personal branding yang kita bikin itu ada lembar kerjanya Janice, because I want orang-orang ini yang baca itu nulis gitu. Jadi kita kasih panduan pertanyaan step by step, mereka harus nulis. Karena memang dengan nulis mereka menata pikiran, mereka mengungkapkan what's inside yang terkadang tuh kayak you will be amazed with yourself karena kadang kalian nggak pernah tahu what's inside here and here kalau kalian nggak nulis gitu. So start writing anything kayak gitu. Karena aku suka sekali bawa notes kemana-mana. Notesku ini isinya book of idea. I can write anything about anything itu di situ. Jadi anytime I got an idea gitu, aku buka buku coret-coretanku ini aku selalu tulis di sana. Jadi kayak is jumble aja, tulis anything. Ternyata bisa jadi satu konten gitu dari hasil tulisan-tulisan yang nggak teratur itu. Gitu. Ya, itu juga meningkatkan self-awareness terhadap diri kita ya. Siapa diri kita itu muncul ketika kita menuliskan buah-buah pikiran kita, ya kan? Wah, menarik. I really love this. Okay, I'm enjoying this. Oke, buat teman-teman iselingan ya, kalau misalnya teman-teman sekarang lagi nonton Brainstorming Volume 4 di rumah, di kantor, di restoran, dimanapun, jangan lupa di story ya guys. Jangan lupa di-upload di story, kalian dapat pelajaran apa hari ini, mungkin dari tadi siang jam 1 sampai sekarang, yang udah mulai panas topiknya ya. Mention at GCK Enterprise and mention orang-orang influencer-influencer yang datang pada hari ini dong guys. Ada at Iniji sama at Miss Rosie. Oh ya, speaking of Iniji and Miss Rosie, nama aslinya kalian tuh bukan Iniji dan Miss Rosie kan? Ya kan? Ya. Yeah. Sampai menarik nafas panjang dulu. Yeah, I know your real name is not Iniji, although sometimes people mistake you as Iniji. What is your real name though? Okay. What is Koji and Miss Rosie's real name? Oke, Miss Rosie duluan, silakan. Miss Rosie duluan, silakan. Ya, Rosie itu nickname dari Rosiana. My full name is Rosiana Ali. Oke. Ya, seperti yang tercantum di nama Zoom-nya ya, Rosiana Alim. Wah, yap. And maybe ini penasaran sih dari aku pribadi pertanyaannya. Apakah penting untuk kita punya username khusus di Instagram supaya orang-orang itu ingat kita masuk top of mind? Meskipun kadang-kadang juga orang-orang akhirnya nggak tahu kita nama aslinya siapa gitu. Is it important? Maybe from, terserah deh, dari siapa? Sud dulu. Jadi dulu yang jawab yang ini. Karena Koji ini pioner nih, nggak pakai nama sendiri, malah brandnya yang lebih terkenal timbang nama pribadinya. Ya, jadi dulu nama saya bukan Iniji, itu adalah brand saya. Kemudian Jiwa Ferry itu juga bukan nama asli gitu ya. Sebenarnya berawal dari nama panggilan. Nama asli aku adalah Jie Wahyono Kusumo gitu ya. Loh terus kenapa kok nggak pakai nama Jie Wahyono Kusumo? Pasti malu ya namanya kejawa-jawanya. Enggak gitu. Not me gitu ya. Jadi dulu karena waktu di SMA, ini flashback dikit boleh ya? Jadi waktu di SMA boleh. Di dalam satu kelas ternyata, so G is my family name gitu, nama marga. Di satu kelas ternyata entah kenapa mungkin di angkatan aku kok lagi tren ya, marga-marga G itu terkumpul di satu kelas. Jadi di satu kelas ada 3 marga G, G Wahyono, G Linda, G Sylvia gitu kan. Halo, mungkin join hari ini. Karena bingung kan kalau panggil namanya, Ji, 3 orang noleh gitu kan. Akhirnya saya dipanggil waktu itu Jiwah, ya, Jiwahyono, jiwa, akhirnya jadinya Jiwa. Nah, jiwa raga gitu kan maksudnya kan. And then Fieri itu karena saya suka dengan pemain bola. Nah, jadi Christian Vieri, terus teman-teman saya panggil saya Jiwa Vieri since that. Gitu, as simple as that. Dan kenapa bisa dipanggil dengan Iniji gitu ya, punya brand Iniji? Karena waktu itu
pengen bikin brand tapi something yang simple gitu loh. Ya udah bikin nama ini G, artinya ya this is G gitu kan. Ini G loh yang lagi ngomong, yang lagi ngonten, yang lagi review kayak gitu sih. So as simple as that. Tapi somehow sekarang kok kebawa gitu ya. Orang-orang manggilnya Koko ini G gitu. Justru malah sekarang brand aku mengalahkan akte kelahiranku. But that's okay. Ya katanya orang-orang kan mungkin karena personal brandingnya sudah mengena banget. Wah, udah mengena sampai ke hati meskipun ada perantara layar ya guys ya. Waduh, ya. Yeah. Dari Miss Rosie gimana nih ceritanya nih? Kalau dari aku, karena namanya 4 suku kata, lebih gampang dipanggil 2 nama di depan. Terus Miss memang panggilan karena dulu profesinya guru. Kayak gitu, Janice. Jadi ya udah Miss Rosie sampai sekarang gitu. Oh, sampai sekarang juga masih ngajar kan Miss ya? Sampai sekarang masih ngajar juga. Iya, sampai sekarang masih ngajar. Oh, that's noble sih. I have a soft spot for educators, honestly. Great. Yes. Okay. On to the next subject. Kita pengen bahas mentalitas seorang Gen Z nih. Mentalitas seorang Gen Z yang punya aspiration atau mungkin dream untuk become like you guys yang sudah out there duluan gitu. Mungkin dari Miss Rosie kemarin sempat nyinggung pas kita meeting ya, karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z ini kadang-kadang bisa misleading. And maybe you can elaborate from there. Oke. Saya admire idenya para Gen Z ini. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya mengajar Generation Z ini, mahasiswa-mahasiswa saya ini di range usia ini. I admire their idea. I admire their bravery untuk ngomong, frankly speaking, langsung aku nggak suka. Miss ini bosen materinya, kayak gitu. Jadi mereka kayak no sungkan-sungkan klub gitu. Mereka langsung bilang gitu ya kan. Ini langsung ngomong kayak gitu. Jadi terkadang buat beberapa generasi yang nggak bisa melihat ini sebagai satu kelebihan, mereka merasa kok anak-anak ini kurang ajar ya, kayak gitu. Itu point number 1. Karena mereka ini bebas, berani, freedom, mereka ini terkadang gaya komunikasinya juga terlalu santai. For some people itu terlalu santai. Terus mereka kadang murid-muridku ini ya, WA aku ini bisa sampai jam 11, setengah 12 gitu. Miss, ini tugasku hari ini. Kayak gitu, tiba-tiba aja langsung kayak gitu. Nah, tapi memang their idea, mereka boldness-nya mereka, itu aku really admire. I'm amazed with that. That's why aku ini pilih ada partner kerja juga barengan sama Gen Z juga. Jadi aku semakin tahu nih karakteristiknya mereka seperti apa. Mereka ini willing to do something yang mereka suka, itu mereka kayak bener-bener mati-matian gitu loh. They put a lot of effort di sana. Sampai nggak peduli dibayar berapa, kadang mereka, I like it gitu, I want to do it gitu loh. Terus, nah hal-hal seperti ini yang aku sangat appreciate dari mereka gitu. Tapi in the other hand, karena mereka ini kan harus mengetahui bahwa ada beberapa etika bisnis, ada beberapa hal-hal yang tidak tertulis, yang mungkin tidak diajarkan oleh para dosen, para guru di sekolah, yang mereka ini terkadang kayak miss di sini. Ya, salah satunya poin nomor 1 yang aku highlight itu lebih ke attitude. Gitu. Simple thing, tulis email ke dosen, gitu ya, nggak pakai badan email langsung kumpulin tugasnya. What did I do for that? Tak balikin emailnya, saya bilang ini apa? Kayak aku bilang kayak gitu. Jadi kayak nggak ada selamat siang, judul email juga kadang cuman ala kadarnya kayak gitu. Nah, saya merasa karena I'm an educator gitu, jadi saya merasa bertanggung jawab untuk didik mereka. Saya ajari mereka tulis email yang benar, saya mengajari mereka untuk greeting di WhatsApp gitu. Simple thing yang buat mereka mungkin not really important, tapi buat beberapa orang yaitu etika standar. Jadi buat para Gen Z itu sih memang this creativity, the spirit itu kalau diimbangi dengan attitude, etika kerja yang bagus, dan mereka mau open mind untuk lebih put yourself in other shoes gitu. Aku rasa you can be a very powerful generation because you guys have everything gitu. Karena you are blessed with this technology, dengan kemudahan, dengan akses this and that, you are connected with world, you are connected with many people yang kita generasi sebelum kalian itu
punya keterbatasan gitu loh. Karena saya dari generasi milenial yang mana teknologi ini baru saya experience pada saat saya SMP gitu. Jadi I'm not born with all this kemudahan, all this teknologi yang kalian baby aja nontonnya channel YouTube gitu loh. Jadi so you guys have to apa ya, kalau menurut aku attitude-nya belajar dari, jangan sungkan belajar dari generasi sebelumnya untuk cari tahu what should I do untuk bisa masuk ke generasi-generasi ini. Gitu sih kalau dari aku. Oke. That's okay, and very insightful. Maybe dari Koji, aku mungkin mau kasih pertanyaan yang related to that. But not directed at Gen Z ya, but directed at parents or maybe generasi di atasnya Gen Z yang sedang mendidik anak-anak Gen Z di rumah mereka. What do you think they should, what values do you think they should plant on their kids? Ya, para parents-nya ini ya, sebenarnya sih di seumuran saya ini teman-temannya si Ko Iniji ini ya pastinya sudah punya putra atau putri gitu ya. Pastinya sekarang adalah generasi Gen Z. Dan kebanyakan para Gen Z ini biasanya sudah mulai curhat-curhat gitu kan. Curhatnya mungkin juga salah satunya juga ke saya, kok ini Ji, ini loh papaku loh mamaku nggak bisa ngertiin aku tuh handphonean terus itu nggak cuma having fun tok gitu, nggak cuma sekedar main-main aja, aku ini berkarya loh gitu loh. Nah, tapi ada gap di satu sisi juga yang mungkin ortu melihat loh kok anak-anakku ini handphoneannya kok nggak kenal waktu gitu, dan kalaupun misalnya anakku ini berkarya kok karyanya nggak jelas, nggak agak-agak sporadis, tidak terarah gitu kan. So akhirnya gap ini yang harus sebenarnya ketemu gitu. Nah ketemunya ini di mana? Ya disinilah saya dan Miss Rosi akhirnya ya mendirikan Weekend Warriors, sekolah influencer, supaya apa? Mempertemukan antara parents dengan Gen Z ini supaya bisa klop. Ya. Misalnya apa? Parents-nya bisa menjadi manajer gitu buat anaknya yang Gen Z yang pengen menjadi influencer atau content creator. Jadi sama-sama ketemu. Jadi parent-nya tahu anaknya itu lagi ngerjain apa, sementara anaknya pun bisa diarahkan oleh ortu. Oh misalnya nanti tadi Miss Rosi udah ngomong soal ini ya petnya ya atau aim-nya mau kemana. Ya sebagai orang tua lah yang harus bisa mengarahkan, karena ya mohon maaf mungkin kalau Gen Z mungkin lebih pengen ya udah I just wanna have fun with my talent gitu ya today. Tapi sebagai orang tua harus bisa mengarahkan, oh nanti kamu harus saya arahkan agar lebih profesional. Tadi Miss Rosi sudah bilang soal etika juga gitu ya. Jadi nggak sekedar berkarya dengan keberanian ya, which is good for Gen Z, tapi juga punya profesionalism, punya etika. Kemudian juga nanti kalau misalnya menghasilkan menjadi cuan ya, para ortu ini bisa mengarahkan loh teman-teman Gen Z ini untuk bisa mengolah duitnya supaya lebih manageable lagi gitu kan. Pasti menyenangkan ya kalau misalnya kita jadi content creator, jadi influencer, doing something we love so much, dan juga akhirnya bisa menghasilkan uang. Selain juga memang ada kebanggaan, ada pengakuan dari teman-teman kita, gitu sih. So, sekali lagi saya cuma mau ngingetin aja teman-teman mungkin yang baik parents yang hari ini, ataupun juga yang teman-teman Gen Z, jangan lupa ya segera submit datanya di sekolah, pakai Z ya, sekolahinfluencer.com. Isi datanya di situ, nanti kita akan segera kirim jadwal dan program terbaru dari Weekend Warriors supaya teman-teman bisa segera menjadi the next top Gen Z influencer. Iya loh guys, ini bukan main-main. Yang ngajarin Koji sama Miss Rosie sudah pakar di bidang masing-masing nih guys. Apalagi F&B ya. Karena F&B is very very popular in our country gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan ya guys ya, ke sesi Q&A. Udah beberapa pertanyaan lining up nih. Jadi Grace, aku bacain ya. Miss Rosie bilang kita perlu cari tahu goal kita apa agar bisa terus maju sampai ke tujuan. Tapi gimana kalau saya mulai hanya karena sekedar hobi atau passion doang? Apakah ada cara agar saya bisa tetap set goal saya? Gitu. Oke, kalau memang pengen work something dari passion, itu is a good start. Tapi like I said before gitu, kita mesti tahu why we do the passion, why Tuhan kasih kita talent ini. Karena memang
the bigger idea-nya adalah so that we have impact to others, supaya kita ini punya dampak. Nah, coba dicari tahu dulu, dampak seperti apa yang kita bisa kasih kalau kita ini work on our passion. By knowing the fact, itu akan jadi like bahan bakar buat kalian to keep on going. Gitu loh, untuk mengetahui why-nya. Lebih ke, ini ngomongnya agak berat sih, lebih ke tujuan hidup, why kita dilahirkan, why kita diciptakan, karena itu pasti related sama passion kita, talent kita, kelebihan-kelebihan kita, yang nantinya pasti, it like 100%, talent kita itu pasti Tuhan kasih untuk memberkati orang lain, untuk kasih dampak. Nah, if you know about this, ini kayak unlocking sebuah Pandora box yang akan membuat kalian, now I know the why. And I will not stop until I get there, kayak gitu. Jadi kalau memang lagi clueless apa ya tujuannya ya, nah tujuannya itu dulu, lebih cari ke impact apa yang bisa kita tawarkan, so that society ini jadi lebih baik, orang-orang sekeliling kita jadi lebih baik dengan talent kita. Karena kalau kita udah diberkati dengan talent, kita punya impact, kita melakukannya pun dengan senang hati. Kayak ya effortless, karena memang itu sudah jadi kelebihan kalian. You do what you love, and the good news is you can be paid for that gitu loh. Kamu bisa make this itu for living. Ini kayak sebuah blessing gitu loh. Isn't it wonderful? You do something that you like, you are good at, yang bisa memberkati orang lain, dan kamu bisa dibayar untuk itu. Kamu di-acknowledge orang, bonusnya mungkin kamu bisa dikenal banyak orang, networking. Okay, it's about finding the reason for being, alias ikigai ya, Miss Rosie ya. Okay, what the world needs, what you're good at, and what you can be paid for. Terus satunya lagi, oh ya, what you love doing, passion ya kan. Okay, passion alone is not enough. Okay, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys, karena ini agak pepet. Dari Andi Gondowijoyo, tadi sempat ngobrolin soal influencer things, banyak orang yang mendefine dirinya sebagai influencers, dan sebaliknya ada juga orang yang impactful tidak mau dicap sebagai influencers. Nah, kira-kira menurut Koji, Rosie, wah dipanggil Rosie nih sama Andi Gondowijoyo, dan Janice juga, wah ditujukan kepada saya. Kapan seseorang bisa didefine sebagai seorang influencer? Matriks ukurnya itu ada nggak sih sebenarnya? Kapan seseorang bisa disebut sebagai influencer? Sebenarnya sih kata influencer itu mungkin lebih klop kalau disematkan oleh orang lain ya kan, agak aneh kalau mengatakan diri sendiri, saya ini influencer loh. Datang ke restoran, saya ini influencer loh. Kan agak gimana gitu. So, aku rasa influencer itu balik lagi adalah sesuatu atau title yang disematkan oleh community kepada kita ya, ketika kita sudah membuat impact. Jadi nggak ada metrik kuantitatifnya ya, mungkin followers gitu ya. Kalau kita ngomong dari segi agency gitu ya, metriknya apa ya, followers, jumlah like, komen, berapa banyak produk yang terjual gitu kan. Tapi menurut saya itu lebih ke arah dari pengakuan community kita. Wah, ternyata Miss Rosie ini impactful loh. Kalau misalnya udah ngomong soal F&B, pasti semua followernya percaya 100% dan langsung ngikutin tips dan triknya. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Dan menurut saya juga ada orang yang memang nggak pengen disebutnya dirinya influencer, ada. Saya yakin itu cuma karena satu hal. Nggak pengen disebut dirinya punya red card. That's it. Kalau sudah influencer kan, wah ini pasti ada red card-nya nih. Sedangkan tidak semua influencer itu memang goalnya, itu lagi balik lagi ke goalnya Miss Rosie tadi ya. Nggak semua orang goalnya itu adalah uang sebenarnya. Ya, money is just a bonus, but not the end of the goal. Gitu. Dari Miss Rosie? Kalau dari aku coba jawab dari sisi yang lain ya. Everyone menurutku itu lahir dengan kemampuan influence other. Simple thing, kita pada saat kita kecil, kita percaya banget apa yang diomongkan sama mama papa kita. They are our first influencer in our life gitu. Mama bilang apa, itu kadang ada satu hal yang nancap banget sampai dewasa.
Ya, jadi setiap orang memang diciptakan Tuhan untuk punya kemampuan persuasif supaya bisa influence orang. Mengapa? Karena memang setiap manusia diciptakan itu dengan satu makna khusus, dengan tujuan yang mana dia punya impact sama orang lain, and the skill to influence other itu bisa membuat seorang individu ini serve the purpose gitu loh. Jadi either kamu, everyone is an influencer, I believe, tapi either kamu itu influence in a good way or in a bad way. Kalau kamu influence in a good way, you are called influencer. Itu kayak title yang tadi Goji bilang, testimoni dari orang. Karena dia selalu influence in a good way. Tapi kalau ada tukang gosip, misalnya ya, ada satu teman-teman in your circle, itu actually they are also influencer. Gitu loh. Jadi ya nggak ada metriknya kalau saya. Karena setiap orang ya bisa jadi influencer, tapi memang aku setuju yang kata Koji tadi, testimoni dari orang, pengakuan dari orang, yang mana outputnya atau convertnya itu bisa jadi kepercayaan dari orang-orang, kepercayaan dari brand mau pakai jasa kalian tuh ini influence people about the brand, itu sudah jadi salah satu metrik bahwa ya you are influencer yang diakui karena ada orang yang percaya dengan kalian. Itu sih, Janice. Oke, karena testimoni dari orang lain tuh jauh lebih benar, jauh lebih, ya netizen kan selalu benar ya guys ya, jauh lebih kuat daripada testimoni dari kita sendiri, daripada kayak Koji tadi bilang, oh aku masuk ke restoran, oh aku ini influencer kan, ya kayak bapak lu gitu kan, lebih ke arah songong Exactly. gitu ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir guys, dari Lala. Jadi sebenarnya apakah penting untuk membuat nama khusus di Instagram instead of nama asli? Nah, tadi kan sepertinya cuma cerita asal-muasal nama itu dibuat. Jadi gimana nih dari Koji sama Miss Roji? Well, kalau buat saya sih nama, what is in a name gitu loh sebenarnya. Kalau katanya Shakespeare gitu kan. Menurut saya nama itu ya memang sih nama itu kata orang nama adalah doa gitu kan. Tapi menurut saya namanya itu sendiri bukan yang terutama, tapi values dibalik nama itu. Kalau kita ngomong sekarang, saya pakai contoh saya sendiri ya, Iniji gitu ya. Iniji dulu berevolusi. Orang mungkin tahu Iniji adalah brand yang mereview makanan, kemudian jalan-jalan, traveling gitu ya. But right now, Iniji itu bukan soal makan-makan dan jalan-jalan lagi. Iniji is a brand that you can trust for anything gitu. Aku mau nge-review soal alat pembasmi semut gitu misalnya kemarin. Iniji Effect juga. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan food and travel. So menurut saya sih lebih penting selain namanya adalah values-nya dibanding brand itu. Either nanti misalnya kalian merasa kayaknya perlu bikin nama yang lebih catchy gitu misalnya. That's okay. Kalau pertimbangannya seperti itu yang lebih nancep di pemikirannya orang. I have to say memang dibandingkan kalau saya ngomong Ji Wahyono Kusumo my real name, mungkin orang akan lebih gampang untuk spell atau mengingat ini Ji daripada my real name. Gitu sih, Janice. Oke, dari Miss Rosie mungkin sebelum Janice wrap up. Oke, kalau dari aku tujuannya apa dulu? Karena jawabannya bisa jadi yes, you need to change your name, atau no, you don't need to do it at all gitu. Kalau tujuannya kalian pengen jadi rockstar, penyanyi, ada Cardi B, Nicki Minaj, Lady Gaga yang semuanya nggak pakai nama asli mereka, karena supaya keren ya, supaya personal brandingnya memang diarahkan ke sesuatu yang lebih catchy, mudah disebut dan keren. Tapi balik lagi memang mungkin sebagai summary-nya aja lebih ke why do you want to do that gitu loh, lebih ke find out the why and goal-nya apa kayak gitu. Kalau memang untuk kayak tadi Koji sebenarnya sudah nyebutin goal-nya adalah supaya lebih mudah diingat, lebih mudah disebutkan, lebih catchy, lebih gampang untuk apa ya, orang untuk absorb itu daripada nama yang asli. Jadi why gitu. Dan lebih ke namanya ini sebenarnya digunakan untuk apa, lebih ke why-nya juga. Dan kalau memang mau diganti, emangnya udah nemu namanya apa dan apakah sesuai dengan tujuannya itu, lebih ke itu sih. Jadi jawabannya it can be yes and sometimes you don't have to do it. Gitu. Oke, kalau dari apa yang aku tangkap ya, dari jenis tangkap, mengganti nama supaya lebih gampang itu cuman tool ya, cuman kendaraan to where you want to be, ya kan? Daripada kamu ganti nama asal-asalan tapi kamu nggak tahu tujuannya apa.
gitu kan. Exactly. Okay, yes, that's very insightful juga. Thank you Lala for the question. Tadi sempat aku lupa tanya ini tuh juga ke Koji sama Miss Rosie. But anyway, we're gonna wrap this up with a final statement from Koji and from Miss Rosie to Gen Z and maybe to the viewers out there yang sekarang nonton Brainstorming Volume 4. Silakan Koji. Ya, kalau buat saya bekerja dengan Gen Z ini adalah sebuah, ya di satu sisi ya challenge, di satu sisi juga sangat-sangat suatu yang menyenangkan buat saya karena di zaman yang seperti ini segala sesuatunya butuh online, butuh kreativitas, butuh kecepatan, dan Gen Z itu memiliki semua syarat-syarat tersebut gitu. Nah, disinilah saya, Miss Rosie gitu ya, pengen mem-wrap up itu semua keunggulan-keunggulan dari Gen Z menjadi suatu impact yang positif gitu. Nah, teman-teman di sini sekali lagi saya cuma mau ngingetin aja, ayo kita doing something gitu. Of course juga sesuatu juga impactful buat Indonesia, menjadi seorang influencer yang punya impact yang positif. Bagaimana caranya, bagaimana arahnya, goalnya, aimnya, ayo kita bersama-sama. Juga buat para parents dari Gen Z yang ingin supaya anak-anaknya yang Gen Z ini supaya lebih terarah lagi, lebih tergali lagi potensinya, kita ketemu lagi nanti di Weekend Warriors Sekolah Influencer. Oke, dari Miss Rosie. Okay, my message to all of the Gen Z in this room will be, you are a powerful generation, you are the future of this country, kalian ini adalah masa depan, ya kan? Don't ever doubt yourself, jangan pernah meragukan kemampuan kalian. You can be anyone you like, gitu. Jadi asal kalian tahu what you do-nya. So benar kata Koji tadi, surround yourself dengan hal-hal yang positif. Ayo gabung bersama-sama dengan kita. Karena we care about you guys and we will we will not tell you what to do, tapi lebih ke yuk kita saling support supaya kalian punya wadah untuk berkarya dan kalian bisa shine bright like a diamond. Waduh, Rihanna. Wah, that's a very amazing closing statement from you both. Thank you so much for being here today. Teman-teman juga jangan kemana-mana dulu. Karena bentar lagi kita bakal ketemu sama artis TikTok yang followersnya sudah 2 juta lebih, guys. Ya, siapa tuh? Kayaknya kalian semua sudah pada tahu deh siapa.